Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai restitusi atau ganti rugi dalam hukum pidana. Ya, sebagaimana kita ketahui, baru saja terdapat putusan dalam perkara pidana di mana terdakwanya itu adalah atau pelakunya itu adalah Mario Dandi. Di dalam putusan hakim tersebut, si terdakwa dipidana dengan dihukum dengan dengan mewajibkannya membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 25 miliar rupiah. Dan ada beberapa asetnya yang juga disita. Baik, kali ini kita tidak akan membahas mengenai perkara tersebut, tapi saya akan lebih fokuskan kepada restitusinya atau ganti ruginya di dalam hukum pidana, karena restitusi ini sangat penting sebab banyak orang atau banyak masyarakat yang telah menjadi korban tindak pidana tapi tidak mengetahui bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan si pelaku, karena dia merupakan korban dari kejahatannya. Seperti itu. Jadi selama ini banyak korban yang hanya membiarkan begitu saja kerugian yang telah terjadi kepadanya akibat perbuatan seseorang itu. Yang penting si pelakunya itu sudah dipidana dengan hukuman penjara, tapi kadang-kadang mereka tidak merasa puas karena sebenarnya ada si korban ini juga telah mengalami kerugian berupa material maupun imaterial, sehingga dia juga sebenarnya harus dipulihkan kerugiannya tersebut. Nah, dalam hukum pidana itu kita kenal ada tiga cara untuk bagi si korban untuk menuntut ganti kerugian atas tindak pidana yang dialaminya si korban tersebut. Nah, ada tiga cara yang diatur dalam hukum pidana. Sebagai contoh, katakanlah si A ketika mengalami kerugian dalam tindak pidana pencurian atau misalnya penipuan atau misalnya penggelapan, dia bisa menuntut ganti rugi dengan tiga cara tadi. Yang pertama adalah melalui penggabungan perkara. Jadi di dalam perkara pidananya ini yang sementara berjalan, itu bisa dia meminta digabungkan di dalam perkara tersebut ganti ruginya. Jadi permohonan ganti ruginya itu boleh dimintakan ke majelis hakim yang memeriksa perkara pidananya itu agar tuntutan ganti rugi ini juga diputus bersama-sama dengan perkara pidananya. Itu boleh dengan cara mengajukan permohonan kepada majelis. Yang penting permohonan itu harus dimasukkan sebelum tuntutan diajukan oleh jaksa. Kalau tuntutannya sudah diajukan, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan cara yang pertama ini. Cara yang pertama ini diatur dalam pasal 98 KUHP sampai 101 KUHP itu menjelaskan bahwa hak-hak si korban ini untuk dapat meminta tuntutan ganti rugi dengan cara menggabungkan perkaranya itu dengan perkara pidana. Nah, jadi gugatan ganti rugi ini memang dia hukum acaranya tunduk pada hukum acara perdata, namun dia juga sebagai aksesorir daripada perkara pidananya. Jadi dia mengikut pokoknya kepada perkara pidananya. Jadi ketika perkara pidananya ini inkrah, maka si putusan perdatanya juga apabila dikabulkan juga ikut inkrah dan bisa dieksekusi atau bisa dipaksakan keberlakuan dari putusan tersebut. Jadi itu yang pertama. Dan siapapun yang mengalami tindak pidana atau sebagai korban dari tindak pidana yang mengalami kerugian, khususnya kerugian material, itu bisa menggunakan cara yang pertama tadi. Sekarang cara yang kedua, restitusi itu bisa juga melalui gugatan perdata. Gugatan perdata ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum. Nah, gugatan perdata ini bisa diajukan ketika sudah ada putusan pidananya. Jadi putusan pidananya setelah
keluar, telah inkrah, kemudian si korban tadi mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata, ya ini perbuatan melawan hukum. Seperti itu. Cuman kesulitannya di sini, kekurangannya di sini ya gugatan perdata artinya si korban harus mengeluarkan biaya lagi dan proses acara perdata itu memakan waktu yang cukup lama juga. Jadi saran saya sebaiknya menggunakan pilihan yang pertama tadi. Dan opsi yang ketiga, si korban tindak pidana juga bisa menggunakan bisa mengajukan permohonan restitusinya kepada LPSK. Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 itu kalau nggak salah di pasal 7-nya itu mengatur tentang restitusi. Jadi korban itu dapat mengajukan restitusi itu kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Nanti LPSK itu yang akan meneruskan ke pengadilan. Jadi permohonannya itu memang ditujukan kepada pengadilan tapi melalui LPSK. Nanti LPSK akan membuat kajian dan membuat penetapan bahwa permohonannya ini layak atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk cara yang pertama dan yang ketiga, yang terakhir tadi itu menurut saya lebih cocok, lebih tepat digunakan oleh para korban daripada tindak pidana karena pertama biayanya tidak mengeluarkan biaya sama sekali malah, dan kedua adalah prosesnya juga lebih cepat daripada perkara perdata. Ketika kita mengajukan perkara perdata itu bisa berbulan-bulan perkaranya berjalan, bahkan bisa tahunan, sehingga saya lebih sarankan ketika seseorang menjadi korban dari tindak pidana dan mengalami kerugian, dapat mengajukan restitusi melalui penggabungan perkara pidananya dengan pidananya, dan atau mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.